penampungan. Nah ini luar biasanya apa ini? Ini dari 100% air yang masuk ke sini tinggal berapa Pak Seno? Tinggal sepertiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini yaitu tentang pengadaan air minum siswa. Ini sekolah kita alhamdulillah sekitar tahun berapa ya, 2010 atau 2011 itu membuat pengadaan air minum sendiri. Sebelumnya kita setahun atau 2 tahun sebelum itu pengadaan air minum di kita ya, di sekolah kita itu kita adakan melalui sebuah produk air minum ternama gitu. Itu berlangsung sekitar setahunan ya, dengan harga kalau tidak salah waktu itu 11.000, kemudian 12.000, terus akhirnya naik menjadi sekitar berapa ya, 13 atau berapa per galonnya, per galon yang agak besar itu ya. Itu bahkan sampai karena siswa kita lumayan memadai, ditawarkan dapat benefit kalau kerjasama itu dilangsungkan berapa tahun nanti bisa dapat mobil gitu, untuk pengadaan mobil tapi dengan kontrak kerjasama lah gitu ya. Itu pernah terjadi di tempat kita. Tapi setelah kita dapat masukan ya dari salah satu pengelola, dari salah satu komite, bahwasanya sekolah bisa mengadakan kalau mau gitu. Artinya kenapa kalau nggak kita coba untuk pengadaan air minum sendiri dengan jaminan, dengan kesehatan yang terjamin gitu. Akhirnya itu kita memakai sistem RO gitu ya, sistem air RO gitu. Alhamdulillah dengan sistem ini kebutuhan siswa terpenuhi dan kita tidak melanjutkan kerjasama dengan produk air minum terkenal itu gitu. Oke, sebelum kita lebih lanjut, mari kita lihat proses pembuatan ya. Kita minimal lihat instalasi. Ini lagi pandemi ya, jadi produktivitasnya surut drastis karena siswa-siswanya nggak ada. Tapi setidaknya kita mencoba melihat instalasi produksi air minum di SDMT. Oke, mari kita lihat. Oke, inilah instalasi ya. Instalasi air minum SDMT, air minum sehat dengan sistem RO, reverse osmosis water. Waduh, ini sudah banyak tahu lah ya dengan sistem RO. Ini kita langsung aja ya teman-teman. Ini air ini awalnya diambil dari penampungan ya Pak Seno ya. Dari penampungan pakai sibel ya. Berapa meter itu dalamnya, kira-kira 30-an kalau nggak salah. 40 sampai 60 kan? 40 sampai 60 ditampung di tampungan atas kan? Kemudian masuk di atas itu kemudian direndam karena pipanya tidak dari bawah Pak. Agak atas itu. Jadi yang naik kesedot ke sini itu sudah berupa permukaannya yang agak jernih. Jadi pengendapannya sudah itu keluar dari sini, kemudian nanti akan masuk ke sini. Nah ini nanti kerannya ini dibuka akhirnya masuk ke filter. Nah ini filternya seperti ini. Yang pertama kelihatan kotor, ini berarti sudah mulai kepake. Yang ini agak bersih. Setelah filter pertama masuk, dia akan terus dialirkan ke tabung filter lagi yang besar. Nah ini ada tabung filter, ada 2, jadi dimasukkan ke sini. Kemudian setelah masuk ke tabung filter, ini kemana Pak Seno? Masuk ke ini penampungan, ini penampungan oren, ini apa, toren ya namanya ya.
masuk ke sini. Ini tujuannya apa, mengendapkan lagi ya Pak Seno ya? Oke. Atau mungkin sudah agak bersih ya, lumayan lah yang material-materialnya kaporit atau apa yang sifatnya agak kasar itu sudah tersaring ke sini, sudah lumayan jernih. Nah ini masuk di sini disimpan. Kemudian setelah itu, nah ini dia nanti akan apa ini Pak Seno ini? Oh ini nanti akan dipompa ya, dipompa naik, difilter lagi ya, difilter lagi. Sebenarnya isinya sama ya dengan yang bagian atas ini ya. Kemudian difilter lagi, kemudian dia akan terus mengalir kemana Pak Seno ini Pak Seno? Masuk ke alatnya. Oh ya itu kemudian masuk ke sini, dia akan masuk ke alatnya. Nih di sini ada filter lagi kayaknya Pak Seno ya? Iya. Atau apa ini namanya? Ini yang tahu Pak Wawan ini sama Bang Toyib ini. Nah ini masuk ke sini, terus dia nanti akan diproses. Kayaknya agak rumit ini. Ini ada kayak tabung-tabung ini. Coba kita lihat ada berapa biji ini. 2, 3, 4, ada 8 biji ya. Ini rupanya karbon ini. Jadi di sini ada pos karbon. Mungkin istilahnya setelah dibersihkan tadi, ada dikembalikan pos karbon itu apa ini? Ini tertulis di sini apa, water Micron water purifier. Artinya apa ini? Pemurni air. Dari mereknya aja Micron. Micron itu kan sangat kecil ya, disaring begitu rupa. Terus ini ada tahapan berikutnya, ultraviolet water sterilizer. Artinya apa? Penyeteril air dengan ultraviolet, ini pembunuh kumannya. Jadi kalau udah lewat sini kuman udah mati. Kemudian masuk kemana lagi Pak Seno ini? Dari sini, oh ya ini. Langsung masuk ke penampungan. Ini nanti masuk muter ke sana langsung ke penampungan. Nah ini luar biasanya apa ini? Ini dari 100% air yang masuk ke sini tinggal berapa Pak Seno? Tinggal sepertiganya. Nah yang 2/3 itu dibuang. Terus saking selektifnya ya. Oh ya ini untuk pembuangannya yang 2/3 dibuang itu ini ya. Jadi ada apa, paralon ya. Ini jadi kabelnya kecil sekali tapi kenceng biasanya karena airnya yang dibuang lebih banyak. Itu ke situ nanti dibuang, akan dialirkan ke sini nih sambungan paralonnya yang kecil sekali ini. Itu nanti akan ini ditembuskan langsung ke sini dan dialirkan. Ini karena airnya banyak dan masih jernih, itu dimanfaatkan untuk apa ya? Untuk menambah air toilet ya. Untuk cuci toilet gitu. Jadi untuk masih layak sebenarnya air biasa itu. Cuma memang yang bersih sudah diambil untuk minum. Yang layak untuk minum. Nah ini sudah siap minum. Ini sudah siap minum. Nah ini ada ini kerannya ini. Ini kerannya di sini. Nanti dinyalakan langsung bisa dimasukkan ke galon. Contoh galonnya ini dimasukkan di ini. Mereknya jangan dilihatkan. Nih. Ya, kalau merek kita ada mana Pak Seno? Merek kita. Kita kalau nggak salah yang ini ya. Oh iya. Yang ini ya, kita punya merek. Ini mereknya SDMT RO ya, ini kebalik nggak apa-apa. Nah ini berada di lantai 3. Karena kita ada 3 lantai, maka didistribusikan ke bawah. Mana ini salurannya? Nah ini nanti disalurkan ke lantai bawahnya. Ke lantai bawah. Nanti kita lihat ya di sana. Nah inilah proses yang ada di lantai 3. Ini nanti yang di lantai 3 ini nanti akan memenuhi kebutuhan yang ada di lantai 3. Nah, ini kalau secara umum seperti ini penampakannya ini. Instalasi air minum yang ada di SDMT Ponorogo yang cukup membantu kehidupan sehari-hari yang ada di SDMT. Kira-kira seperti itu.
Jadi silahkan bagi Anda teman-teman, ini bisa menjadi solusi pengadaan air minum yang sehat ya. Ini TDS-nya kurang lebih 17-an ya, dan kita periksakan kesehatannya kepada BPOM ini, ada badannya. Untuk lantai 3, ini lantai 2 ya, ke sini kita alirkan pakai paralon biasa. Nah, ini kerannya di sini ini. Ini nanti ini pusat pengisian stasiun di lantai 2. Ini nanti akan distribusikan untuk semua kelas atau ruang yang ada di lantai 2. Ini termasuk aula, ini juga lantai 2 ini. Ini ya, berarti ini nanti yang akan dipenuhi kebutuhan. Kita melangkah terus ke lantai 1. Kita turun. Ini lantai 1. Ini enggak kelihatan ini ya, apa hitung-hitungannya anak-anak ini ya. Kalau dari atas. Nah, ini di lantai 1. Di sini, nah itu paralelnya yang tadi dari lantai 2 disambungkan ke sini. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan lantai 1 ini kita nyalakan. Nah, ini lantai 1. Jadi di sini tempat pengisian di lantai 1. Nanti dari sini distribusikan ke ruang-ruang di lantai 1. Dengan upaya ini diharapkan tidak lagi petugasnya membawa naik. Jadi nanti didistribusikan ke lantai 1. Sebenarnya idealnya memang ada titik-titik kayak di barat itu biasa ya, di Eropa itu tempat-tempat tertentu tuh sudah ada, tiap titik itu ada tempat pengambilan air minum. Itu tapi jangka panjang nanti akan kita upayakan penyediaan air di berbagai macam tempat. Oke, itu kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang apa manfaat dan benefit apa saja yang bisa kita rasakan dengan adanya sistem RO ini. Ya, demikianlah proses air minum yang dikelola oleh sekolah kita, dan itu sudah berjalan berapa tahun ini, sekitar 6-7 tahunan ya, sudah berapa kali pindah tempat, dan alhamdulillah banyak testimoni ya, testimoni yang positif tentang penggunaan air ini. Memang awalnya agak ada sedikit protes kenapa pindah dari merek lokal dengan bikin air ini, apakah kesehatannya apakah terjamin kan gitu. Akhirnya kita bisa yakinkan, dan testimoni positif itu sampai kita dengar dalam bahasa yang cukup dramatis, yaitu apa itu? Ada orang sekitar sini yang tinggal di sini nggak tahu ngeceknya, itu menyampaikan ke kita, dia itu dengar dari orang lain dan orang lain dengar dari orang lain. Itu artinya sudah dari mulut ke mulut. Tapi alhamdulillah itu positif. Positifnya apa? Dikatakan katanya, woi, toilet di SDMT itu nggak pesing loh. Loh kok bisa? Ya karena air minumnya dari, katanya diproses khusus. Pakai apa? Pakai itu loh gitu. Pakai RO gitu ya. Ini kan semua udah pada tahu gitu ya. Alhamdulillah kita sudah jalan pakai itu. Ya tentunya kita menggunakan fasilitas ini, menginstalasi air minum ini ada sebabnya gitu. Pertama gini, kalau kita tetap menggunakan produk air minum terkenal dengan harga kisaran galon per galon itu katakanlah 15.000, dikali jumlah siswa itu jumlahnya sekian, per hari akan habis sekian galon gitu, maka per siswa itu dalam setahun bisa demi kebutuhan air minumnya itu bisa kita tarik sampai sekian ratus juta itu total ya, terkumpul dari anak-anak. Atau kalau dari anak-anak bisa 200.000 gitu loh, 200.000 untuk kebutuhan 1 tahun. Kalau sebulannya 20.000, kalau 20.000 kira-kira per harinya dibagi 20 hari katakanlah 1.000 gitu.
20.000 bagi hari 1.000, kira-kira segitu dia anak-anak mengeluarkan iuran 1.000 per hari, 20.000 per bulan, 200.000 setahun gitu. Itu ya. Itu kita keluarkan ke, katakanlah kita untuk produk terkenal tadi gitu. Terus kita pikir kalau itu bisa kita kelola, kenapa tidak gitu. Bahkan dengan anak mengeluarkan uang tidak sebesar itu, kita tarik 150.000 dalam setahun. Bayangkan sudah minum air sepuas-puasnya 160.000. Akhirnya dana terkumpul untuk membiayai operasional instalasi itu tadi. Dan alhamdulillah cukup banyak menghemat dan kita bisa istilahnya saving biaya gitu dari apa yang dibayarkan anak untuk keperluan instalasi air tadi itu. Dan memang itu tidak memang sifatnya pemeliharanya itu tidak pasti, dalam arti dalam kebutuhan sehari-hari rutin memang menghabiskan sekian untuk mengurus tenaganya, untuk perbaikan alat-alatnya, itu memang relatif ringan itu. Memang relatif ringan, tapi memang pada waktu-waktu tertentu mungkin 3 tahun sekali kita bahkan membuat pengadaan yang agak lumayan biayanya gitu. Cuma memang sekali lagi tetap menguntungkan. Nah, terus kalau menguntungkan ada banyak saving, kenapa tidak diturunkan sekalian iurannya dari siswa biar siswa tidak terbebani gitu. Jadi gini, kita mengkonversikannya bukan semata-mata dari kebutuhan operasional yang dibutuhkan dari beroperasinya alat ini gitu. Jadi kalau alat ini sekiranya cukup butuh sekian, jadi siswa cukup bayar sekian, tidak. Tapi kita lebih mengkonversikannya dengan apa? Pertama, kebutuhan wajar dalam orang minum setahun sepuasnya, katakanlah sehari itu bisa 2, 3, 4, 5 gelas ya, 5 gelas minum, kalikan jumlah hari, itu kira-kira seseorang tuh mengeluarkan berapa? Itu pasti nggak sedikit, bisa ratusan ribu. Itu pertama, dari ukuran kebutuhan realnya itu sebenarnya besar sekali. Seseorang itu harus mengeluarkan biaya banyak untuk minum saja. Tetapi di sisi lain itu ada pengeluaran biaya untuk kalau kita kerjasama dengan produk terkenal itu berapa? Katakanlah kita harus mengeluarkan 250.000 atau 300.000 per tahun ya anak itu untuk bisa minum dari produk terkenal. Nah, maka kita ambil angka-angka ini, katakanlah kita hematkan sedikit menjadi 150 atau 170 untuk pengadaan air minum. Ini kita pikir uang 170.000 untuk minum sepuasnya dalam 1 tahun itu sudah wajar. Wajar, dana masuk ke sekolah menjadi saving karena pengelolaannya sangat hemat. Orang-orang yang mengerjakan ini sebenarnya punya tugas lain dan ini bisa menjadi tugas tambahan dan itu biayanya cukup menghemat. Dari penghematan ini tentu sekali lagi akan kembali langsung dirasakan oleh anak-anak, baik perubahan peningkatan fasilitas, perbaikan macam-macam yang mereka butuhkan dalam belajar ya, pengadaan sumber belajar, alat belajar, fasilitas ini, fasilitas itu. Jadi pada intinya ini adalah salah satu cara kita membuat atau pengadaan atau membuat sumber pembiayaan di sekolah. Kira-kira itu teman-teman bisa menjadi sedikit inspirasi bagi teman-teman tentang pembiayaan ya, pembiayaan melalui pengadaan air minum. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.